Halo teman-teman Sobat CPNS, kembali lagi di channel YouTube Sobat CPNS Indonesia. Hari ini sama-sama kita akan membahas materi soal tes wawasan kebangsaan yang full penalaran. Jadi salah satu cara kita memantapkan persiapan kita menghadapi soal-soal di tes SKD CPNS di tahun 2023 yang tinggal beberapa minggu lagi. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia karena dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Fungsi bahasa Indonesia juga sebagai alat pemersatu bangsa dari banyaknya keberagaman suku, ras, dan golongan yang ada di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari merupakan bentuk dari sikap A. Patriotisme, B. Bela negara, C. Tanah air, D. Nasionalisme, E. Integritas. Jadi jawaban yang paling tepat ada di pilihan jawaban D. Nasionalisme. Kenapa nasionalisme? Jadi kita perhatikan pada soal dikatakan bahwa menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, jadi bentuk atau cara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini merupakan salah satu identitas nasional. Nah, saat seseorang menunjukkan identitas nasional suatu negaranya, maka ini merupakan bentuk dari sikap nasionalisme. Jadi jawabannya itu ada di pilihan jawaban D. Oke, untuk soal yang kedua, sebagai warga negara Indonesia, kita diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan. Adapun yang dimaksud dengan keterampilan kewarganegaraan adalah sebuah sikap yang dikembangkan sebagai wujud dari pengetahuan kewarganegaraan yang diperoleh agar menjadi sesuatu yang bermakna dan dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun indikator yang menunjukkan keterampilan kewarganegaraan sebagai wujud nasionalisme adalah kecuali. Jadi, yang ditanyakan adalah indikator yang menunjukkan keterampilan kewarganegaraan sebagai wujud nasionalisme kecuali. Berarti yang bukan sikap atau indikator yang menunjukkan keterampilan kewarganegaraan yang akan kita cari pada pilihan jawabannya. Kita cek untuk jawaban A, mampu memahami sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan. B, mampu memahami Pancasila sebagai ideologi negara. C, mampu menghargai nilai-nilai dasar Pancasila. D, mampu memahami perjuangan mempertahankan negara. E, mampu membeda-bedakan keanekaragaman suku dan budaya bangsa. Jadi jawabannya itu ada di pilihan jawaban E, mampu membeda-bedakan keanekaragaman suku dan budaya bangsa. Nah, ini merupakan tidak termasuk dalam indikator yang menunjukkan keterampilan kewarganegaraan yang berwujud nasionalisme. Jadi, kalau kita membeda-bedakan keanekaragaman suku dan budaya, jadi meskipun negara Indonesia terdiri dari keanekaragaman suku dan budaya, kita tidak perlu membeda-bedakan hal tersebut. Jadi membeda-bedakan keanekaragaman suku dan budaya itu malah akan menimbulkan perpecahan. Jadi itu bukan merupakan dari wujud nasionalisme. Jadi jawabannya ada di pilihan jawaban E. Teman-teman, sebelum kita melangkah membahas materi soal berikutnya, yuk saya ingin mengajak teman-teman sekalian yang ingin memantapkan persiapannya menghadapi tes CPNS di tahun 2023. Ayo belajar bersama kami di Sobat CPNS. Nah, caranya cukup gampang. Kalian cukup mengunjungi web kami di Sobat CPNS dan klik daftar sekarang. Setelah daftar, kalian akan masuk ke halaman Sobat CPNS. Nah, di sini ada menu belajar. Langsung klik beli paket. Selanjutnya ada paket belajar SKD CPNS yang kalian bisa beli. Jadi ada paket SKD CPNS dengan harga 99.000 per tahun, ada paket SKD Platinum dengan harga 175.000 per tahun. Nah, ada juga paket kedinasan. Jadi silakan pilih paket yang ingin kalian ambil. Jadi teman-teman, tunggu apa lagi? Segera beli paketnya, kami tunggu. Baik, kita ke soal yang ketiga. Seseorang yang berintegritas akan mempertimbangkan setiap tindakan yang akan dilakukan selain untuk menjaga nama baik pribadi, terlebih dalam menjaga nama baik dan kehormatan institusi atau tempatnya bekerja.
Seseorang yang berintegritas bahkan mampu mengajak orang lain untuk mematuhi aturan yang berlaku sebagai bentuk integritas. Berikut ini yang menunjukkan integritas pada nilai inti adalah. Jadi kita fokus pada sikap integritas pada nilai inti. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. A. Hadir sebelum rapat dimulai. B. Memperlakukan semua rekan kerja di kantor dengan sama baiknya. C. Berani bersuara saat terjadi ketidakadilan. D. Mengikuti pelatihan sebagai upaya pengembangan diri. E. Menolong teman yang sedang membutuhkan. Jadi yang perlu kita pahami teman-teman ya. Jadi integritas itu terdiri atas 3 nilai. Nah, terdiri dari 3 nilai. Dan nilai yang pertama itu adalah nilai inti. Nilai yang kedua adalah etos kerja. Dan nilai yang ketiga adalah nilai sikap. Nah, untuk nilai sikap ini itu terdiri dari adil, peduli, dan berani. Sedangkan etos kerja itu mandiri, bekerja keras, dan sederhana. Sedangkan untuk nilai intinya itu adalah jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, karena di soal mengatakan bahwa yang menunjukkan integritas pada nilai inti, maka kita akan cari jawaban yang mengarah pada jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kita cek jawabannya, hadir sebelum rapat dimulai. Nah, ini poin A, berarti ini menunjukkan nilai disiplin ya. Jadi kita checklist dulu. B. Memperlakukan semua rekan kerja di kantor dengan sama baiknya. Nah, ini bisa mengarah pada sikap adil atau peduli ya. Adil dan peduli. Kita ke C. Berani bersuara saat terjadi ketidakadilan. Nah, berarti ini mengarah pada berani, sikap berani. D. Mengikuti pelatihan sebagai upaya pengembangan diri. Nah, kalau ini berarti mandiri. Sikap mandiri. E. Menolong teman yang sedang membutuhkan. Nah, ini berarti sikap peduli. Berarti jawaban yang paling tepat ada di pilihan jawaban A. Hadir sebelum rapat dimulai merupakan sikap dari bentuk disiplin pada poin nilai inti. Jawabannya di pilihan jawaban A. Next ke soal yang keempat. Andi adalah seorang ASN yang baru saja ditugaskan untuk melakukan pengadaan barang-barang inventaris kantor. Andi diberikan tanggung jawab memegang dana sebesar 50 juta untuk pengadaan tersebut. Setelah selesai, ternyata penggunaan dana untuk inventaris tersebut hanya 48 juta. Hal yang harus dilakukan Andi sebagai bentuk wujud dari sebuah sikap integritas adalah A. Melaporkan penggunaan anggaran sesuai yang digunakan dan mengambil sisanya sebagai biaya transportasi. B. Andi melaporkan penggunaan anggaran dan mengembalikan sisa uang ke kantor. C. Andi tidak perlu melaporkan penggunaan anggaran karena uang tersebut memang dialokasikan untuk pengadaan barang kantor. D. Sisa anggaran pengadaan barang kantor bisa Andi gunakan untuk membantu teman kantor yang tertimpa musibah. E. Andi akan membuat laporan penggunaan dana tersebut dengan mengubah sedikit alokasi jumlah harga barang. Jadi, melihat kelima pilihan jawaban yang ada, kita bisa menentukan jawaban. Jadi, pilihan jawaban yang menunjukkan sikap integritas itu ada di pilihan jawaban B. Andi melaporkan penggunaan anggaran dan mengembalikan sisa uang ke kantor. Jadi, untuk pilihan jawaban A, C, D, dan E ini merupakan sikap yang tidak menunjukkan sikap integritas karena tidak jujur. Jadi jawabannya di pilihan jawaban B. Baik, untuk soal yang terakhir, di soal yang kelima,
Generasi muda Indonesia adalah generasi penerus bangsa. Bangsa akan menjadi maju bila para pemudanya memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Namun, dengan perkembangan zaman yang semakin maju, dapat menyebabkan pudarnya rasa cinta dan rasa hormat kepada NKRI. Hal ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, salah satu sikap yang bisa dilakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme para pemuda di bawah ini adalah A. Membiasakan menyanyikan lagu-lagu nasional di sekolah. B. Menggunakan pakaian batik di hari tertentu di sekolah. C. Menghargai pendapat teman saat rapat organisasi di sekolah. D. Menggunakan bahasa daerah asal saat berkomunikasi di sekolah sebagai bentuk rasa cinta terhadap daerah asal. E. Mengembangkan semangat gotong royong di sekolah. Jadi, poinnya adalah cara untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Nah, rasa cinta terhadap negara, jadi yang ditunjukkan atau lebih fokus kepada nasionalisme itu berarti ini menunjukkan rasa cinta dengan menunjukkan identitas negara. Oke, jadi kita cari jawaban yang menunjukkan identitas dari negara Indonesia. Nah, jawabannya itu ada di pilihan jawaban A. Membiasakan menyanyikan lagu-lagu nasional di sekolah. Nah, identitas bangsa Indonesia salah satunya adalah lagu nasional. Oke, jadi jawabannya ada di pilihan jawaban A. Kita cek, kalau untuk pilihan jawaban B, menggunakan pakaian batik di hari tertentu di sekolah. Nah, ini juga menunjukkan cinta kepada negara Indonesia. Tetapi, penggunaan batik itu merupakan bukan termasuk dari identitas negara. Jadi, dengan menggunakan batik merupakan bentuk rasa cinta kita kepada NKRI karena menggunakan produk Indonesia. Tetapi karena batik itu bukan sebuah identitas, jadi tidak menunjukkan identitas negara, jadi jawaban B bukan jawabannya. Kemudian C, menghargai pendapat teman saat rapat organisasi di sekolah. Nah, ini sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan ya, tapi tidak mengarah ke rasa nasionalisme yang menunjukkan identitas negara. Nah, berarti juga bukan. D. Menggunakan bahasa daerah asal saat berkomunikasi di sekolah sebagai bentuk rasa cinta terhadap daerah asal. Nah, kalau ini menggunakan bahasa daerah dengan berkomunikasi di sekolah sebagai bentuk rasa cinta terhadap daerah asal, ini bukan salah satu tindakan yang baik karena ini bisa menimbulkan perpecahan persatuan ya teman-teman. Jadi jawabannya bukan. E. Mengembangkan semangat gotong royong di sekolah. Nah, semangat gotong royong itu salah satu yang bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan ini merupakan sesuai dengan semangat orang atau bangsa warga Indonesia ya. Jadi semangat gotong royong itu adalah ciri khas dari bangsa Indonesia, tetapi bukan merupakan identitas negara. Jadi sudah pasti jawabannya ada di pilihan jawaban A. Oke teman-teman, semoga paham dengan penjelasan saya. Tetap semangat dan selamat belajar.